Mean atau rata-rata hitung sering disebut dengan istilah mean saja, merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran terdesente sentral. Penentuan mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagikan dengan banyaknya data. Definisi mean dapat dinyatakan dengan persamaan untuk data sampel dan data populasi. Rumus untuk data tunggal X sama dengan XI per N, di mana XI nilai data, N adalah jumlah data. Rumus untuk data kelompok seperti yang ditera di situ, di mana XO nilai tengah kelas yang berhimpit dengan nilai U sama dengan 0. Yang C adalah lebar kelas dan U adalah kode kelas. Contoh soal mean data tunggal. Tentukan rata-rata mean data tunggal berikut. Seperti yang tertulis di situ. Jadi X aksen nilai data yang tertera tersebut, terus dibagi jumlah datanya, jumlah nilainya ada berapakah? Jumlahnya kan ada 10. Nah, jadi nilai data tersebut dibagi 10. Terus ditambahkan jadi 660. 660 dibagi 10 sama dengan 66. Jadi mean dari soal tersebut adalah 66. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan. Urutannya bisa membesar atau mengecil. Jika jumlah data ganjil, median sama dengan nilai paling tengah. Jika jumlah data genap, median sama dengan rata-rata dari dua nilai tengah. Dengan kata lain, median terletak pada nilai ke banyak data dibagi 2. Berikut contoh soal median data tunggal. Hitunglah median dari nilai ujian matematika kelas 3 SMU berikut. Nilainya seperti yang tertulis di atas. Nah, setelah ditulis, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi median sama dengan jumlah nilai data ditambah 1 dibagi 2. Jumlah nilai datanya 11 ditambah 1 lalu dibagi 2. Jadi 11 ditambah 1 kan 12. Nah, dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nilai mediannya adalah 6. Selanjutnya ada modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau terjadi. Untuk menentukan modus, pertama susun data dalam urutan meningkat atau sebaliknya, kemudian hitung frekuensinya. Nilai yang frekuensinya paling besar atau sering muncul adalah modus. Modus digunakan baik untuk tipe data numerik ataupun data kategoris. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, berikut adalah rumus modus data kelompok dan modus data tunggal. Bisa dilihat di mana LO itu batas bawah kelas modus, yang kelas interval dengan frekuensi terbanyak. C itu lebar kelas modus, B1 itu frekuensi kelas modus frekuensi kelas terdekat sebelumnya, dan B2 itu frekuensi kelas modus frekuensi kelas terdekat sesudahnya. X itu nilai atau angka, dan Fmax itu adalah nilai yang banyak keluar. Nah, berikut ada contoh soal modus data tunggal. Di situ ada 7 nilai data. Nah, yang sering banyak keluar itu kan adalah angka 80. Kenapa angka 80? Karena angka 80 itu ada 2 kali keluarnya. Sedangkan nilai yang lain itu hanya 1 kali yang keluar. Jadi, modus pada soal tersebut adalah 80. Lalu ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian sama besar. Kuartil dinotasikan dengan notasi Q. Kuartil terdiri dari 3 macam. Kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Untuk menentukan kuartil pada data tunggal, kita harus mempertimbangkan banyak data terlebih dahulu. Perhitungan kuartil tergantung dari kondisi banyaknya data tersebut. Nah, rumusnya bisa kita lihat di sini. Berikut contoh soal kuartil data kelompok. Kuartil 1 atau Q1 berada pada data ke-25. 25 itu berasal dari 1/4 dikali 100. 100 itu adalah jumlah frekuensinya. 1 itu karena Q1 dan 4 itu adalah kuartilnya. Data ke-25 itu berada pada kelas kedua, yaitu intervalnya 61 sampai 65, di mana berada pada B data ke-13 sampai 27. Jadi berada pada kelas interval yang kedua. Lalu tepi bawahnya itu jadi 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Kemudian 1/4 N itu yang 25 tadi. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua itu berarti 12. Dan FQ
Q1 nya itu 15, lalu kita hitung saja 60,5 ditambah 25 dikurang 12 itu 13. Jadi 15 dengan 5 itu dicoret, jadi 13 dibagi 3 sama dengan 4,33. Jadi Q1 nya 60,5 ditambah 4,33 sama dengan 64,83. Selanjutnya ada desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 10 bagian yang sama besar. Desil dinotasikan dengan notasi D. Nah, berikut rumus-rumus desil data tunggal dan desil data kelompok. Contoh soal desil data kelompok. Seperti yang tertulis, desilnya itu desil 6 berada pada data ke-60. Dari mana dapat 60? Karena 6 per 10 dikali N sama dengan N-nya itu 100. 6 itu yang ditanya itu D6, desil 6. Lalu per 10 karena desilnya itu rumusnya itu dibagi 10. Jadi 60 berada pada kelas keempat karena data ke-48 dikurang 72, jadi intervalnya 71 sampai 75. Tapi bawahnya itu 71 dikurang 0,5 sampai dengan 70,5. Lalu data 60 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas 4 yaitu 12 dikurang 15 ditambah 20 sama dengan 47. Jadi 60 dikurang 47 per 25 dikali P-nya 5 atau panjang intervalnya 5. Jadi 70,5 ditambah 13 dibagi 25 dikali 5 sama dengan 70,5 ditambah 2,6 sama dengan 73,1. Yang terakhir adalah persentil. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 100 bagian yang besar. Persentil dinotasikan dengan notasi P. Berikut rumus persentil data tunggal dan data kelompok bisa dilihat. Nah, yang terakhir contoh soal persentil data kelompok. Persentil ke-85. Persentil 85 berada pada ke-85 di mana 85 dari 85 per 100 dikali N-nya itu 100 sama dengan 85. Jadi 85 itu berada pada kelas ke-5. 85 itu berada pada data antara 73 sampai 89. Tepi bawahnya itu 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5 ditambah 85 dikurang 72. Dapat 72 dari mana? Dari frekuensi kumulatif, yaitu data sebelum kelas tersebut. Nah, sebelum kelas tersebut itu ada 12 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 25 sama dengan 72. Kemudian dibagi dengan frekuensi yang ditanyakan, yaitu 17. Lalu dikalikan 5. 75,5 ditambah 3 dibagi 17 dikali 5 sama dengan 75,5 ditambah 3,82. Jadi hasilnya 79,32.